Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi bahagian 5 seri yang kedua, kitab 2 Raja-Raja pasal 14. Amazia Raja Yehuda dan Yerobeam bin Yoas Raja Israel. Selamat membaca, selamat mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Dalam tahun kedua zaman Yoas bin Yoahas, Raja Israel, Amazia, anak Yoas Raja Yehuda, menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya bukan seperti Daud, bapa leluhurnya. Ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas, ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ia mengalahkan Edom di lembah Asin, 10.000 orang banyaknya, dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu dinamainyalah kota itu Yokteel. Begitulah sampai hari ini. Pada waktu itu, Amazia menyuruh utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, mengatakan, "Mari kita mengadu tenaga." Tetapi Yoas, Raja Israel, menyuruh orang kepada Amazia, Raja Yehuda, mengatakan, "Rumput duri yang di Gunung Libanon mengirim pesan kepada pohon aras yang di Gunung Libanon. Bunyinya, berikanlah anakmu perempuan kepada anakku laki-laki menjadi istrinya. Tetapi binatang-binatang hutan yang ada di Gunung Libanon itu berjalan lewat dari sana, lalu menginjak rumput duri itu. Memang engkau telah mengalahkan Edom, sebab itu engkau menjadi tinggi hati. Cukuplah bagimu mendapat kehormatan itu dan tinggallah di rumahmu. Untuk apa engkau menantang malapetaka, sehingga engkau jatuh dan Yehuda bersama-sama engkau?" Tetapi Amazia tidak mau mendengarkan. Sebab itu majulah Yoas, Raja Israel. Lalu mengadu tenagalah mereka, ia dan Amazia, Raja Yehuda, di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, sehingga masing-masing lari ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amazia, Raja Yehuda, anak Yoas bin Ahazia di Bet-Semes. Lalu Yoas masuk ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Sesudah itu,
ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja, juga orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amazia, Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yoas mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria, di samping raja-raja Israel. Maka Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lamanya sesudah matinya Yoas bin Yoahas, Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amazia, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Di Yerusalem orang mengadakan persepakatan melawan dia, sebab itu larilah ia ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh mengejar dia ke Lakis, lalu dibunuhlah dia di sana. Diangkutlah dia dengan kuda, lalu dikuburkan di Yerusalem di samping nenek moyangnya di kota Daud. Segenap bangsa Yehuda mengambil Azaria, yang masih berumur 16 tahun, dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dalam tahun ke-15 zaman Amazia bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gad Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu. Sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapuskan nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam dan segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam Israel, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Kemudian Yerobeam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, raja-raja Israel. Maka Zakaria, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-14. Sedikit perenungan untuk kita renungkan bersama melalui pasal ini. Pada bagian dari pasal ini dijelaskan 2 orang raja, yaitu Amazia dan Yerobeam II. Amazia adalah raja yang memulai pemerintahannya dengan baik. Setelah kerajaannya kokoh, ia membunuh orang-orang yang membunuh ayahnya, tetapi tidak membinasakan keluarga mereka. Hanya mereka yang bersalah yang dibunuhnya.
Namun Amasya kemudian jatuh ke dalam dosa setelah berhasil mengalahkan orang Edom. Bahkan kitab 2 Tawarikh memberikan penjelasan yang lebih detail tentang dosa Amasya. Kita dapat membacanya di dalam terang besar Alkitab 2 Tawarikh 25 ayat 14 sampai 15. Amasya terlibat penyembahan berhala. Dia membawa dewa-dewa orang Edom dan menyembah dewa-dewa itu di Yerusalem. Kerusakan yang dibuatnya semakin parah. Amasya pergi kepada Yoas Raja Israel dan dengan kesombongan yang begitu tinggi mau berperang dengan Yoas. Namun Tuhan yang memberikan kemenangan atas Edom telah undur darinya. Dalam kerajaan Amasya di Yehuda terjadi hal yang unik berbeda dengan keadaan di Israel Utara. Di bawah pemerintahan Yerobeam II, Israel malah mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Yerobeam anak Yoas naik tahta dan dialah yang menjadi alat tangan Tuhan untuk membebaskan Israel dari Aram. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 13 ayat 5 dan terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 14 ayat 27. Hal yang lebih menakjubkan lagi adalah Yerobeam bukan hanya membebaskan Israel dari Aram, dia malah menaklukkan Damsyik dan menjadikannya bagian dari jajahan Israel. Daerah Israel Utara tidak pernah menjadi lebih besar di bawah raja siapapun. Bahkan Yerobeam II telah membawa Israel Utara ke dalam sejarah melampaui raja-raja Israel Utara yang lain. Meskipun demikian, kesaksian penulis kitab ini tetap mengatakan bahwa Yerobeam tidak menjauh dari dosa Yerobeam anak Nebat. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 14 ayat 24. Ia tetap mengumpulkan tempat-tempat ibadah dan mezbah-mezbah di Israel Utara, dan dengan demikian membawa Israel jatuh ke dalam kesalahan penyembahan berhala. Namun demikian Tuhan mendengar seruan Yoahas, kakek Yerobeam II. Terang besar Alkitab 2 Raja-Raja 13 ayat 4, dan memberikan pertolongannya kepada Yerobeam. Saudara dan saudariku, bagian ini merupakan bagian yang mengingatkan kita tentang buah ketaatan dan buah pemberontakan. Yehuda adalah kerajaan yang Tuhan berikan kepada keturunan Daud. Tahta Daud terus tidak terputus karena anugerah Tuhan. Sementara orang jahat seperti Atalia yang mau memusnahkan garis keturunan Daud, Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Jika mau dibandingkan antara kerajaan Israel Utara dengan Yehuda, tentu saja kita akan menganggap Yehudalah yang paling diberkati Tuhan dengan raja-raja yang mau kembali kepada Tuhan. Bagaimana dengan Israel Utara? Daerah utara sudah terlalu banyak melakukan kerusakan. Mereka lebih rusak rohaninya karena kesucian tidak ada pada mereka. Begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan sudah sangat dirusak oleh tradisi manusia dan kebiasaan-kebiasaan hampa di dalam budaya kafir. Jadi cara ibadah mereka lebih condong kepada ibadah orang-orang penyembah berhala dibandingkan dengan pengikut Tuhan. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mengingat mereka. Tuhan memberikan pertolongan bila Israel terdesak. Dia tidak memilih umatnya di tengah-tengah kesengsaraan, namun ia datang dan memberikan pertolongan. Demikian juga hal yang terjadi di Yehuda. Kerajaan Yehuda adalah kerajaan yang dihuni oleh para imam dan orang-orang yang takut akan Tuhan dari seluruh suku Israel dan juga suku Yehuda dan Benyamin. Terang besar Alkitab 2 Tawarikh 11 ayat 13-16 dan 1 Raja-Raja 12 ayat 21. Di Yehuda juga ada bait suci Israel dan anak Daud sebagai raja. Jadi, bukankah wajar jika Tuhan lebih berkenan kepada Yehuda dibandingkan dengan Israel Utara? Namun demikian, setiap langkah yang harus dilakukan oleh raja tidak dilaksanakan. Amasya berubah setia kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Tuhan mengirimkan Raja Israel untuk merampok kota Yerusalem, mengalahkan tentara Yehuda,
dan mengambil begitu banyak harta di bait suci. Tuhan menghukum Amazia karena pelanggarannya. Jadi Israel mendapatkan belas kasihan Tuhan, sementara Yehuda malah sebaliknya mendapat hukuman berat oleh Tuhan. Saudara dan saudariku, banyak pendahulu kita yang mengikuti tradisi yang dibuat oleh dunia dalam hal penyembahan kepada Allah. Dan tanpa sadar, kita juga sedang mengikuti tradisi-tradisi itu. Saudara dan saudariku, kita harus benar-benar bertobat dan kembali kepada Tuhan, mengikuti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman-Nya. Apa yang Tuhan perintahkan, itulah yang harus kita turuti, bukan perkataan manusia. Dan apa yang dikatakan jangan oleh Tuhan, jangan kita langgar. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.